Seorang istri yang masih muda diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang beriman serta tunduk. Sudah terbiasa baginya tidak meninggalkan sholat fajar selama bertahun-tahun. Dan itu ia lakukan semenjak kecil, di mana ayahnya selalu membangunkannya untuk sholat subuh bersama ibunya dan saudarinya di rumah. Lalu ia pun pergi bersama saudara kandungnya ke masjid. Pada suatu waktu di sore hari dan setelah sholat isya, ia pun pergi ke rumah saudarinya yang dekat untuk membantunya setelah melahirkan anaknya yang pertama. Kemudian ia kembali bersama suaminya tengah malam yang melelahkan. Lalu dia pun tertidur dan bangun kesiangan, sehingga ia tertinggal sholat subuhnya. Ketika bangun dan tahu bahwa ia belum sholat subuh, hal itu membuatnya resah dan merasa sangat sakit. Seakan di sampingnya api berjalan menghampirinya atas kelalaian ini. Ia pun bertekad menghukum dirinya sendiri untuk tiap harinya sholat dan beristighfar, hingga ia merasa tenang dan tentram setelah ia lalai untuk pertama kalinya semenjak ia kecil terbiasa dengan sholat subuh. Suaminya lalu pergi kerja dan melihatnya sedang itikaf di musola. Setelah sang suami pulang, ia pun masih melihat istrinya berada di tempatnya sambil menangis dan memohon berdoa. Sang suami pun tidur, dan setelah bangun, istrinya masih berada di tempatnya, menghadap Robnya dengan takut dan menyesali perbuatannya. Kemudian sang suami pun pergi sholat maghrib, dan setelah sholat, ia pun langsung pergi menemui istrinya di tempat ia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menangis. Lalu ia mencium kepalanya dan memeluknya sambil menangis dengan air mata di matanya. Lalu, sang suami pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan kembali padanya. Demi Allah, aku tidak akan kembali padanya." Ternyata suaminya sudah melamar wanita lain tanpa sepengetahuan istrinya. Dan pada hari itu, ia berniat melakukan akad nikah. Dan ketika ia melihat kesedihan istrinya yang tidak tahu apa sebabnya, ia menyangka bahwa istrinya sudah tahu rahasianya dan merasa sedih atas kedekatan waktu akad suaminya. Lalu hatinya pun terketuk dan berjanji tidak akan menikahinya. Kemudian, sang istri menjadikan perempuan soleha itu keinginannya dalam mencari ridho Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meridhoinya. Seperti halnya tertera dalam hadis sahih. Barang siapa yang menjadikan segala keinginannya hanya satu keinginan, yaitu tujuan akhirat, maka Allah mencukupi segala urusan dunianya. Dan barang siapa yang bercabang-cabang keinginannya dalam urusan dunia, maka Allah tidak akan peduli kepada orang itu di lembah dunia yang mana ia binasa. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون